Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau membahas satu saham yang biasanya bagi dividen dengan yield yang besar. Tapi menariknya, ada perbedaan mencolok untuk laba di Q1 dan Q2 tahun 2025. Jika kamu lihat, pada Q1 labanya mengalami kenaikan dari 965 menjadi 1063. Tapi sebaliknya, pada Q2 labanya mengalami penurunan dari 1092 turun menjadi 429. Hal itu menyebabkan secara anualisasi terlihat adanya penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya. Tapi kembali lagi, ini masih data hingga Q2. Kita harus menunggu data Q3 dan Q4-nya terbit agar supaya hasil menjadi lebih realistis lagi. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa pada Q2 ini mengalami penurunan laba yang sangat signifikan? Kita akan coba lihat sebentar untuk laporan keuangannya. Untuk gross profit margin di angka 20,4% dengan net profit margin 5,9%. Net income-nya quarter year on year growth turun 60,68%. Dividen yield-nya sekitar 15,5%. Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 45.650 dalam 10 tahun terakhir. Dan saat video ini dibuat, masih relatif berada pada angka di tengah-tengah harga tertinggi dan terendahnya. Oke, kita bahas dari aspek PBV, book value per share atau modal per lembar di angka 26.740. Dan saat video ini dibuat, PBV-nya di angka 0,84 kali. Artinya harga sahamnya masih di bawah dari 26.740. Oke, sekarang kita bahas dari aspek dividen. Kita akan lihat untuk informasi dividen dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, dari aspek dividen kamu bisa lihat bahwa perusahaan konsisten membagikan dividen biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Di tahun 2025, angka dividen per share-nya juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Dari 1.747 menjadi 2.245. Mari coba kita hitung sekilas berapa persen kenaikannya. 1747 menjadi 2245. Naik sekitar 28,51%. Oke, sekarang mari kita lihat dari sisi kinerja harga sahamnya dalam waktu 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat sini, harga saham saat video ini dibuat sudah mengalami penurunan dibandingkan harga tertingginya, tapi sudah mengalami kenaikan juga dibandingkan harga terendahnya. Dari aspek PBV, coba kita lihat di sini, rata-rata PBV 10 tahun terakhir di angka 1,37 kali. Sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Dan PBV saat video ini dibuat sudah berada di bawah dari rata-rata 10 tahun terakhir. Oke, saham yang kita bahas adalah saham ITMG atau Indo Tamaraya Megah. Selama tahun 2025 masih turun 16% dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 175%. Sebelumnya saya sudah sempat buat video yang berkaitan dengan ITMG di mana jika kamu total untuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan ini, angkanya sebenarnya sudah bisa menyamai untuk harga saham pada beberapa tahun sebelumnya. Silahkan kamu hitung lagi jika kamu penasaran. Nah, ini merupakan informasi sekilas yang bisa kamu peroleh tentang saham ITMG, khususnya dari aspek dividen dan dari sisi fundamental secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas dari sisi laporan keuangannya. Berhubung tadi kamu lihat bahwa laba di Q2 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini merupakan informasi keuangan per 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Pertama kita lihat dulu dari saldo kas yang ternyata mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung untuk data kenaikannya berapa persen. 5,03% untuk saldo kasnya. Kita lihat lagi untuk komponen yang lain. Total asetnya sayangnya mengalami penurunan dari 2,4 menjadi 2,3. Coba kita hitung penurunannya turun sekitar 0,83%. Jika kamu lihat di sini, saldo kas mendominasi aset perusahaan dengan nominal 1040 dan dengan total aset 2384. Jika kita bagi, komposisi kasnya mencapai sekitar, mari kita hitung persentasenya, 43,6% dari total aset perusahaan. Nah, sekarang kita bandingkan saldo kasnya 1040 dengan total liabilitas perusahaan yang berjumlah 516. Artinya perusahaan ini bisa melunasi seluruh liabilitasnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Jumlah liabilitasnya juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung di sini, untuk liabilitas naik sekitar 9,23%. Nah, dari sisi ekuitas, bisa kamu lihat ekuitasnya mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Mungkin saja ini berkaitan dengan aspek dividen, jadi silahkan kamu lihat lagi secara lebih detail. Ekuitas turun sekitar 3,45%. Bagaimana dari sisi laba ruginya? Pendapatan bersih mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jadi sudah jelaskan kenapa labanya bisa mengalami penurunan di Q2, turun sekitar 12,4%. Sedangkan untuk HPP-nya, mari coba kita hitung sini. HPP-nya mengalami penurunan 10,28%. Itu artinya secara persentase penurunan pendapatan lebih tinggi dibandingkan penurunan HPP. Itu menyebabkan laba kotornya tidak mampu tumbuh, turun dari 275 menjadi 224. Nah, untuk laba sebelum pajak penghasilan juga berdampak dan mengalami penurunan dari 168 menjadi 137. Jika kamu lihat beberapa komponen beban dan pendapatan yang lain, beban penjualan mengalami penurunan, beban umum dan administratif mengalami kenaikan, beban keuangan mengalami kenaikan dengan persentase yang cukup signifikan, penghasilan keuangan tidak banyak mengalami perubahan, dan beban lain-lain bersih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kesimpulannya, laba periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, dari 114 turun menjadi 86,6. Turun sekitar 24,44%. Kamu tentu sudah tahu alasannya, karena penyebabnya adalah pendapatan mengalami penurunan. Kemudian HPP juga turun, tapi dengan nominal yang lebih kecil, dengan persentase juga yang lebih kecil. Itu menyebabkan secara total, laba perusahaan juga akan mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan beberapa komponen yang tadi kita lihat. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana menurut kamu tentang saham ITMG? Apalagi saham ini biasanya bagi dividen dengan yield yang jumbo. Bagaimana prospek dividen di tahun depan? Apakah bisa setidaknya memuaskan pemegang sahamnya atau tidak? Silahkan kamu melakukan perhitungan dan sebaiknya kamu menunggu data hingga Q4-nya terbit agar supaya hasil proyeksi menjadi lebih akurat. Ingat, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham ini bahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini membantu. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu, berapa banyak saham yang ada di portofolio kamu? Apakah kamu tim yang menganut sistem diversifikasi? Ataukah kamu adalah orang yang senang konsentrasi? Di mana kamu diversifikasi kepada banyak saham? Atau kamu konsentrasi hanya kepada saham-saham tertentu? Kita akan bahas sisi plus dan minusnya pada video kali ini. Dan agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih utuh, mari kita buat dalam contoh studi kasus. Kita gunakan misalkan modal awal kita adalah 100 juta rupiah. Apabila kita melakukan diversifikasi, diasumsikan kita membeli 4 nama saham. Kenapa 4? Agar supaya perhitungan alokasi bisa menjadi lebih mudah. Dengan asumsi kita alokasi sama rata, artinya modal awal 100 juta rupiah ini kita bagi menjadi 4 saham, yaitu 25 juta per saham. Nah, kita asumsikan setiap saham ini memiliki harga saham yang berbeda-beda. Saham A misalkan memiliki harga Rp1.000, saham B memiliki harga Rp2.000, saham C memiliki harga Rp5.000, dan saham D memiliki harga Rp10.000. Itu artinya untuk saham A, maksimal kita hanya bisa melakukan pembelian 25 juta. Begitu juga dengan saham B, saham C, dan saham D. Nah, sekarang bagaimana jika awalnya harga saham berada pada angka yang tadi kita sebutkan? Misalkan, untuk saham A dengan harga Rp1.000, kita kalikan dengan angka 10.000 lembar saham. Maka modal awal kita sudah menjadi 10 juta rupiah yang digunakan dan tinggal tersisa 15 juta. Saham B misalkan dengan harga Rp2.000 kita membeli 10.000 lembar juga, yang artinya 20 juta, artinya sisa dana kita tinggal 5 juta. Saham C yang berada pada harga Rp5.000 kita kalikan dengan 5.000 lembar, yang artinya nominal dana kita sudah menjadi 0. Dan saham D dengan harga saham 10.000 kita kalikan dengan angka 1.000 lembar saham, yang artinya sisa dana kita masih 15 juta dari dana awal 25 juta. Nah, dari angka awal ini saja bisa kamu lihat di sini, dana awal kita yang tadinya 100 juta rupiah, kini tersisa tinggal 35 juta rupiah karena ada alokasi ke dalam beberapa saham tertentu. Misalkan, saham A masih memiliki sisa dana 15 juta, begitu juga dengan saham D. Saham B memiliki sisa dana 5 juta dan saham C, karena sudah dibelikan full, maka sisa dananya adalah 0 rupiah.
Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apabila harga sahamnya malah ternyata mengalami penurunan. Misalkan saham A yang tadinya angka Rp1.000 kini tersisa di angka Rp800. Saham B yang tadinya Rp2.000 turun menjadi angka Rp1.500. Saham C yang awalnya Rp5.000 turun menjadi angka Rp4.500. Dan saham D yang tadinya Rp10.000 kini turun menjadi angka Rp9.000. Bagaimana average down yang bisa kamu lakukan? Artinya dengan sisa dana yang kamu miliki ini, kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal dari sisa dana yang tadi kamu punya. Seperti yang tadi kita tampilkan bahwa saham A misalkan sisa dananya adalah 15 juta. Artinya kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal 15 juta dan jika kita hitung misalkan kamu membeli 10.000 lembar saham lagi, maka dana alokasi kamu hanya tersisa 7 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 8 juta rupiah. Nah, untuk saham B, misalkan dengan penurunan harga ke angka 1.500, kamu mau melakukan pembelian 2.000 lembar saham. Yang artinya dana kamu akan berkurang menjadi hanya tersisa 2 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 3 juta rupiah. Untuk saham C, meskipun harganya mengalami penurunan, kamu tidak lagi bisa melakukan pembelian karena dana alokasi kamu sudah habis. Dan saham D, misalkan saat harga sahamnya turun ke angka Rp9.000, kamu melakukan pembelian sebanyak 500 lembar saham. Yang artinya sisa dana kamu turun menjadi 10.500.000. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dari yang awalnya dana kita dialokasikan 25 juta per saham, maka dengan adanya pembelian average down sebanyak 1 kali, sisa dana kita hanya menjadi 19.500.000. Semakin berkurang, dan apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan saham A yang mengalami penurunan dari angka 800 turun misalkan ke angka Rp600, dan kita kalikan misalkan kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar saham. Artinya sisa dana kita turun menjadi 4 juta rupiah. Saham B misalkan dengan sisa dana 2 juta rupiah, kita melakukan pembelian apabila harga turun ke angka Rp1.000. Katakanlah kita membeli 500 lembar saham. Tersisa 1.500 dan saham D dengan angka alokasi sebanyak 10.500.000 misalkan harga sahamnya turun menjadi angka Rp8.000 dan kita lakukan pembelian sebanyak 1.000 lembar. Itu artinya dana kita hanya tersisa 2.500.000 untuk saham D. Jika di total tersisa 8 juta rupiah. Hal ini terus kita lakukan secara berkesinambungan hingga dana kita nantinya akan menjadi nol apabila melakukan pembelian secara average down untuk 4 saham ini. Itu merupakan salah satu dari definisi untuk diversifikasi, di mana melakukan pembelian berdasarkan dana alokasi dari setiap saham. Dalam contoh ini, kita menggunakan 4 saham. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisi konsentrasi? Kita asumsikan misalkan hanya membeli 1 saham saja. Katakanlah saham A dengan modal awal harga Rp1.000. Misalkan sama seperti tadi, kita melakukan pembelian dengan angka 10.000 lembar saham. Maka dana awal kita yang tadinya 100 juta berkurang menjadi 90 juta. Apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan dari angka Rp1.000 turun menjadi 800 dan kita belikan lagi 10.000 lembar saham. Dana kita dari yang awalnya 100 juta kini tersisa menjadi 82 juta. Misalkan harga sahamnya turun lagi dari angka Rp800 turun menjadi angka Rp700. Dan kita lakukan pembelian 10.000 lembar saham lagi. Dana alokasi kita tersisa 75 juta. Begitu seterusnya. Misalkan harga sahamnya turun lagi ke angka Rp600 dan kita melakukan pembelian 10.000 lembar saham. Dana alokasi kita tersisa 69 juta. Kita lakukan secara berkesinambungan. Harga sahamnya turun lagi ke angka Rp500 dan kita doublekan. Misalkan kita membeli 20.000 lembar saham. Dana alokasi kita masih tersisa 59 juta. Dan katakanlah harga sahamnya turun sangat signifikan hingga ke angka Rp100. Bagaimana cara kita melakukan pembelian? Dan misalkan kita lakukan pembelian 50.000 lembar saham. Artinya 5 kali lipat lebih besar dari harga pembelian awal. Dana alokasi kita masih tersisa 54 juta. Dengan adanya alokasi average down yang dilakukan dalam beberapa rentang harga. Nah, dari sini kamu bisa lihat perbedaan mencolok antara diversifikasi dan konsentrasi. Untuk diversifikasi memang kita memiliki lebih banyak saham. Dalam contoh ini kita memiliki 4 saham. Sehingga apabila misalkan saham A mengalami penurunan, portofolio kita tidak akan terganggu secara signifikan karena ini hanya merupakan 25% dari total portofolio yang kita miliki. Nah, di sisi yang lain misalkan saham A mengalami penurunan, dan saham B mengalami kenaikan. Itu artinya total portofolio kita untuk pertumbuhan atau penurunannya akan dihitung dari akumulasi antara saham A, B, C, dan D. Sehingga salah satu saham yang turun atau naik tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap portofolio.
Hal berbeda dengan portofolio terkonsentrasi. Misalkan saham A ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, otomatis total portofolio kita ini akan langsung terpengaruh karena hanya terfokus pada satu saham ini saja. Sebaliknya, apabila saham A ini mengalami kenaikan yang signifikan, total portofolio kita juga pun akan naik dengan signifikan karena seperti kembali lagi hanya terfokus pada satu saham saja. Itu merupakan plus minus yang bisa kamu lihat untuk diversifikasi dan konsentrasi. Plus minus keduanya, bisa kamu lihat di sini dengan mengalokasikan masing-masing 25 juta dari modal awal kita 100 juta rupiah, maka apabila harga saham mengalami penurunan, untuk daya beli kita akan menjadi berkurang apabila memiliki portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, meskipun modal awal kita sama yaitu 100 juta rupiah, tapi alokasi dari setiap saham hanya 25 juta rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi, di mana dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mengalokasikan full di satu saham saja. Artinya meskipun harga sahamnya turun dari angka 1.000 rupiah ke angka 100 rupiah, dana kita untuk melakukan average down masih lebih kuat dibandingkan saham diversifikasi yang mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan tidak terlalu signifikan saja. Apabila kita rajin melakukan average down, maka sisa dana kita akan lebih terbatas. Contohnya bisa kamu lihat saja di sini. Hanya dengan melakukan average down pada beberapa harga saja, sisa dana kita hanya menjadi 8 juta rupiah dan itu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana harga saham mengalami penurunan yang signifikan pun sisa dana kita masih lebih banyak. Hal itu juga disebabkan karena apabila melakukan diversifikasi, kita melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Contohnya seperti ini di harga Rp1.000, saham B di harga Rp2.000, saham C di harga Rp5.000, dan saham D di harga Rp10.000. Ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana kita hanya fokus untuk membeli satu saham yang mana harga awalnya adalah Rp1.000, sehingga membuat alokasi dana kita tidak akan terlalu terpengaruh signifikan dibandingkan diversifikasi yang memiliki saham dengan harga awal Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Itu merupakan poin plus minus kedua dari portofolio diversifikasi dan portofolio konsentrasi. Dan untuk poin terakhirnya, bisa kamu lihat di sini. Apabila kamu melakukan diversifikasi atau konsentrasi, sebenarnya secara logika ada mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan, namun dengan skema yang berbeda. Mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan untuk portofolio diversifikasi adalah membagi risiko ke dalam beberapa saham, seperti contohnya saham A, B, C, dan D, dengan alokasi masing-masing 25% dari total modal yang kita miliki. Tapi minusnya adalah kamu tidak bisa melakukan average down pada variasi harga yang lebih luas. Sedangkan untuk portofolio konsentrasi, memang alokasinya hanya di satu saham saja. Tapi mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan adalah melakukan pembelian average down pada beberapa variasi harga yang lebih luas. Contohnya seperti ini, misalkan dari harga Rp1.000 saat harga sahamnya turun ke angka 800, 700, 600, 500, bahkan Rp100, kamu masih bisa melakukan pembelian. Artinya variasi harga pembelian kamu lebih banyak dibandingkan portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, karena dana kamu terfokus pada satu saham saja, sehingga variasi harganya pun bisa lebih banyak. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang saya amati dari kisah LKH saat membeli saham Bumi, di mana saat harga sahamnya berada pada angka yang tinggi, beliau melakukan pembelian dan harga sahamnya turun ke angka Rp50 pun, beliau masih bisa melakukan pembelian. Alasannya sederhana, karena LKH memiliki dana yang sangat banyak. Bagaimana dengan kita yang hanya memiliki dana recehan ini? Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan konsentrasi, di mana kamu jangan fokus kepada saham yang lain. Apabila harga sahamnya mengalami penurunan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu sangat menarik, yang memiliki potensi keuntungan di masa depan paling maksimal. Hal itu bisa menghemat dana kamu sehingga tidak dilakukan pembelian untuk beberapa saham lain yang malah hanya akan membuang dana kamu untuk melakukan average down pada saham-saham tertentu. Itu merupakan salah satu teknik yang bisa kamu lakukan dan kamu pertimbangkan apabila harga saham mengalami penurunan. Meskipun kamu memiliki portofolio diversifikasi, katakanlah memiliki 4 saham, tapi saat harga sahamnya mengalami penurunan yang drastis, jangan melakukan average down pada semua saham ini karena dana kamu terbatas. Ingat, dana kamu hanya terbatas, sehingga yang bisa kamu lakukan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu paling menarik. Sehingga apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, untuk alokasi sisa dana yang berada pada saham yang lain, bisa kamu pindahkan dulu ke saham yang menurut kamu paling menarik. Contohnya misalkan, pada kondisi ini saham B masih memiliki sisa dana 1.500.000 dan saham D masih memiliki sisa dana
dana 2.500.000. Angka sisa dana ini 4 juta rupiah bisa kamu alokasikan dulu ke saham A apabila kamu melihat saham A yang paling menarik. Itu merupakan salah satu mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Entah itu melakukan diversifikasi dari banyak saham atau melakukan diversifikasi dari banyak harga. Jika kamu penganut sistem diversifikasi saham, mungkin kamu bisa melakukan pembagian kepada banyak saham. Tapi bila kamu menganut sistem konsentrasi, kamu bisa melakukan diversifikasi kepada banyak harga. Itu merupakan beberapa mitigasi yang bisa kamu lakukan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Entah itu kamu sistem diversifikasi atau kamu sistem konsentrasi. Selalu ingat bahwa pertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu nyaman. Jika kamu nyaman diversifikasi, silakan lakukan. Jika kamu nyaman konsentrasi, silakan lakukan juga. Karena apapun mekanisme atau metode yang kamu lakukan, semuanya memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan risiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.